Oke, kayaknya udah cukup rame nih ya, Dok. Jadi kita langsung aja yuk mulai kelasnya. Halo, Oke, Sobat siap. Nutrilite. Halo Sobat Nutrilite, berjumpa lagi dengan saya Vela, brand consultant dari MW Store Pantai Indah Kapuk. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih ya, jadi saya ditemenin oleh Dr. Joshua yang akan sharing kepada kita semua nih tentang hidup sehat dengan yang alami. Nanti kita juga akan jalan-jalan sama saya, Nutrilite Tour, dan juga kita akan lihat sejarah-sejarah Nutrilite. Nah, silakan dokter. Oke, siap. Selamat sore semua sahabat Nutrilite ya. Jadi kita bersyukur kita bisa sama-sama berkumpul melalui Zoom ini ya. Kita akan jalan-jalan nih ya. Ya masa pandemi kan nggak boleh jalan-jalan, tapi melalui Zoom ini kita akan jalan-jalan kemana ke ladangnya Nutrilite langsung ya. Kita mau lihat nih vitamin yang saya makan nih asalnya dari mana sih gitu ya. Nah, tapi sebenarnya saya mau jelaskan dulu ya, mau sharingkan dulu hidup sehat dengan yang alami. Oke, next. Ya, ini saya sendiri ya. Next lagi. Kenapa harus alami gitu ya? Jadi sebenarnya hidup saya itu banyak cara ya. Banyak sekali cara orang yang eh, baik itu dari taraf hidup yang atas, menengah, dan bawah itu semua tujuannya itu mau sehat. Tetapi untuk mencapai hidup sehat itu caranya ada berbeda-beda. Ya. Ada dengan cara makan obat, mengonsumsi obat, ada dengan cara harus sampai melakukan tindakan-tindakan operasi ataupun tindakan prosedur yang ekstrim supaya bisa mencapai yang dia sebut sebagai ideal ataupun sehat gitu ya. Atau ada yang dengan cara yang alami, ya seperti kita ini sahabat Nutra ini ya. Jadi kenapa harus alami seperti itu ya? Tubuh kita ya diciptakan, tubuh kita dilahirkan oleh orang tua kita ya, dicipta Tuhan itu semua terdiri atas unsur-unsur alami tentunya. Ya. Protein, karbohidrat, lemak, makronutrisi itu ya. Sama mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral-mineral, ada mineral makro, mineral mikro, dan juga ada namanya fitonutrisi untuk menunjang kehidupan ya. Dan juga ada mineral, vitamin dan mineral. Mineral makro, mineral mikro. Jadi semua itu komponen-komponen itu terdapat semuanya dalam makanan, bukan pada obat, bukan pada herba. Ya. Jadi supaya kita bisa mencapai kesehatan, tubuh itu memerlukan zat gizi yang cukup. Dan zat gizi itu semuanya terdapat di alam. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau sehat, kita lebih mudah dan lebih murah itu ikut pola hidup yang alami-alami saja itu kata orang ya. Tidak usah sampai harus mengikuti suatu program-program yang begitu sulit atau sampai harus dengan cara-cara yang ekstrim gitu. Next. Apa sih dampaknya bila tidak ya mengonsumsi bahan-bahan yang tidak alami ya? Nah, seringkali banyak sekali produk di luaran itu mengendorse atau memasarkan produk-produk atau mempromosikan produk-produk yang langsung dengan cepat ya dalam waktu yang bahkan kecepatannya bisa dibilang tidak wajar gitu ya. Langsung sehat dalam waktu beberapa minggu, beberapa hari ya. Sekali konsumsi langsung terasa. Itu banyak sekali yang mengandung bahan-bahan yang tidak alami alias kimia sintetis. Dan dari sana itulah yang bisa menyebabkan efek samping. Loh, efek samping apa? Efek samping bukan seperti efek samping yang langsung dirasakan pada saat konsumsi, tetapi mungkin bisa terjadi setelah dikonsumsi sekian lama. Nah, ini bukan berarti saya mendiskreditkan produk tertentu atau saya mendiskreditkan brand tertentu atau saya sedang memberikan saran medis. Saya ini hanya memberikan suatu pendapat berdasarkan apa yang saya sendiri pelajari dan saya alami. Ya, nah, ini disclaimer dulu. Tetapi dampak dari mengonsumsi bahan-bahan tidak alami itu tidak dirasakan secara segera ataupun immediate, tetapi setelah sekian lama atau dalam jangka panjang. Seperti kita langsung makan obat atau kita makan suatu herbal atau kita makan suatu produk, itu nggak langsung kita rasakan efek samping yang buruknya, tetapi over time. Ya. Nah, jadi dampaknya ini tidak kita rasakan segera, tapi jangka panjang ini loh.
Maka lebih aman kita konsumsi bahan-bahan yang alami supaya kita tidak menerima benefit yang kita konsumsi tetapi tidak mendapatkan efek samping yang tidak baik untuk jangka panjangnya. Karena apa yang kita makan itu bisa masuk ke darah dan itu bisa menumpuk. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Next. Nah, jadi sahabat Nutrilite ya, mari kita hidup sehat dengan yang alami bersama Nutrilite. Nah, timbul pertanyaan di benak saya maupun benak kita semua tentunya, kenapa Nutrilite gitu? Why Nutrilite? Ya. Kalau kita mau hidup sehat secara alami, Nutrilite bisa membantu kita. Apa sebabnya? Nah, inilah dari sinilah kita akan menelusuri dan akan kita eksplorasi di sini. Next. Ya. Tentunya kita mau sehat. Oke, kita mau sehat dan udah sepakat kita semua mau sehat secara alami. Tentunya Nutrilite itu adalah produk yang memproduksi vitamin, suplemen makanan. Oke. Bagaimana kita bisa tahu bahwa suplemen yang diproduksi Nutrilite itu adalah alami? Artinya kita harus tahu dari mana asalnya. Oke? Dari mana sih asal dari produk Nutrilite kita? Tentunya kita juga harus menelusuri Nutrilite itu apa, perusahaan apa Nutrilite itu. Oke, baru kita bisa tahu apakah Nutrilite itu sesuai dengan yang dia klaim. Ya. Maka saya akan men-sharingkan kisah tentang asal mulanya Nutrilite. Ini sangat seru ya. Oke, mari kita sama-sama menjelajahi Nutrilite yang sudah berusia hampir 100 tahun. Kita mulai dari seorang pebisnis. Seorang pebisnis yang lahir pada akhir tahun abad ke-19 ya. Lahir tahun 1800-an yang bernama Karl Renbok. Karl Renbok itu adalah dari seorang keluarga imigran dari Norwegia ke Amerika, ya. Nah, kemudian mereka itu mau menempuh hidup yang lebih baik, dan tentunya Karl Renbok ketika menjadi besar, dia menjadi seorang pengusaha, dan ketika dia menjadi pengusaha, dia bekerja sama dengan perusahaan oil, yaitu di New York Oil, dan ketika New York Oil itu mau ekspansi ke negara dunia ketiga, ya, ke negara dunia yang timur ya, yaitu ke China. Jadi Karl Renbok mendapatkan kesempatan untuk mengekspor atau mengekspansi bisnis dari New York Oil Company di China. Ya. Nah, pada saat di China, Karl Renbok tinggal di suatu wilayah, di suatu daerah kawasan orang Barat. Oke, jadi China di sebuah kota, ya, saya lupa nama kotanya, mungkin di Tianjin gitu ya. Jadi di kota tersebut itu ada kawasan di mana kawasan itu ditinggali oleh orang Barat, ya, orang Western country itu tinggal di sana. Dan di sekeliling kawasan tersebut ada penduduk aslinya, penduduk asli dari daerah tersebut, penduduk asli China tentunya. Ya. Tadi pada masa itu Karl Renbok melihat, loh, kenapa warga-warga yang tinggal di sana, penduduk-penduduk asli di sana itu banyak sekali orang yang mengalami malnutrisi, mengalami kurang gizi. Sementara orang-orang keturunan, maksudnya orang-orang Barat yang bermigrasi ke sana itu rata-rata sehat. Ternyata satu hal, ada komponen yang namanya susu. Jadi orang Barat yang tinggal di China itu mereka sering rajin minum susu, sementara orang yang orang penduduk asli China di sana itu rata-rata pendapatan mereka itu di bawah. Jadi mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan gizi yang baik, apalagi susu, karena susu itu pada saat itu adalah produk mahal gitu ya. Jadi Karl Renbok memperhatikan hal ini. Saking memperhatikannya bahkan sampai Karl Renbok itu sempat membuat sup, ya, di mana sup itu dia teliti kadar besinya begitu sedikit, dia tambah paku-paku besi dicampurkan ke supnya supaya bisa mendapatkan asupan gizi. Ini bukan menjadi resep bagi kita ya. Kita tidak perlu mencampurkan paku-paku yang kita temukan di jalan untuk kita dapatkan besi, bukan ya. Cukup dengan iron folate aja kita ada betul ya. Nah, jadi Karl Renbok itu menjadi sangat peduli dengan gizi ya. Bahkan Karl Renbok itu juga mau memasarkan produk yang namanya Carnation ya, susu
supaya semua orang yang mengalami malnutrisi itu bisa mendapatkan gizi yang baik. Oke. Nah, maka Karl Renbach itu pada tahun 1927 ya sempat ada suatu masalah keributan di sana. Akhirnya Karl Renbach kembali ke US dengan suatu visi yang baru. Ya. Karl Renbach itu memang dulunya memiliki jiwa pebisnis, dia itu mau mengembangkan bisnis apapun yang dia mau, tapi ketika dia sampai ke Amerika, dia hanya punya satu impian, yaitu bagaimana supaya dia bisa mengembangkan namanya suplemen ataupun suatu produk untuk bisa mencukupkan gizi semua orang. Ya. Bahkan ya, pada tahun 1927, dia membuat sebuah laboratorium kecil di Pulau Balboa di California, dan dia mulai memandang di lingkungan sekitar rumahnya di sana ada namanya tanaman alfalfa. Dia coba petik alfalfa itu di pucuknya dan dia ekstraksi dan dia masukkan ke dalam kemasan dan jadilah sebuah vitamin. Nah, disinilah breakthrough di mana Karl Renbach berusaha untuk membuat sebuah produk vitamin, dan pada tahun 1934 muncullah perusahaan vitamin pertama di dunia, di Amerika, yang bernama bukan Nutrilite ya, tapi California Vitamins Incorporated, yang merupakan cikal bakal dari Nutrilite yang kita konsumsi saat ini. Jadi pada tahun 1934 namanya California Vitamins Incorporated ya. Kemudian pada tahun 1948 dikembangkanlah namanya produk yang terdiri atas multivitamin, multimineral, dan fitonutrisi yang bernama Double X. Double X kita ini udah sangat tua ya. Ya, sejarahnya begitu panjang ya. Nah, kita bisa lihat berapa usia Double X kita. Jadi yang Double X yang kita makan itu sudah berusia udah berapa tahun ini ya? Sejak 1948 gitu ya, 74 gitu ya. Nah, kenapa Double X? Karena dulu pada saat Double X pertama kali dipasarkan, kan orang nanya, ini Double X harganya berapa? Kan susah gitu ya, kita lupa harganya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mau lihat harga itu harus tengok daftar harga atau tengok katalog gitu ya. Tapi dulu kalau mau memasarkan Double X itu kita hanya lihat labelnya X itu 10. Jadi kalau X-nya double ya 20. Jadi satu kotak Double X itu $20. Jadi kalau orang nanya, ini berapa harganya? Nah, ini baca sendiri, 20 kan? Nah, $20 gitu. Ya. Nah, jadi pada tahun 1998 muncullah Double X dan perusahaan Nutrilite sudah semakin booming. Nah, saking boomingnya, Karl Renbach itu kan sendiri tuh. Ya, Karl Renbach itu mulai mempekerjakan seorang doktor S3 yang bernama Dr. Stefan Tenkov, ya, PhD, untuk melakukan R&D di bidang produk Nutrilite-nya, karena Karl Renbach sendiri kan dia tidak mempunyai gelar di bidang sains gitu, makanya dia mempekerjakan seorang dokter di bidang sains namanya Stefan Tenkov. Dan juga Karl Renbach itu bekerja sama dengan dua orang yang mendirikan perusahaan marketing namanya Lee Meitinger dan Michael Castleberry. Jadi Meitinger Castleberry inilah yang membantu pemasaran produk Nutrilite dengan sistem MLM. Dan inilah yang merupakan cikal bakal dari marketing plan-nya Amway. Ya. Jadi Meitinger dan Castleberry bekerja sama dengan Nutrilite. Nutrilite itu perusahaan manufacturing. Meitinger dan Castleberry Incorporated itu merupakan perusahaan di bidang marketingnya. Dan pada tahun 1949 maka diubahlah California Vitamins itu menjadi Nutrilite Product Incorporated, ya, seru sekali ya. Dan di tahun itu ada dua orang distributor ya, jadi kan Nutrilite itu mau dipasarkan perlu distributor, sama seperti kita ada leader yaitu distributor Amway, ya, ada pemasarannya. Maka pada masa itu ada dua orang distributor, sepasang distributor, salah satu pasangan yang sangat berhasil memasarkan produk Nutrilite yang namanya adalah J. Van Andel dan Rich DeVos. J. Van Andel dan Rich DeVos itu menjadi distributor yang
sukses di Nutrilite, ya. Nah, itulah kita sebab mengapa. Berarti MW itu lebih telat, artinya Nutrilite yang keluar duluan gitu ya. Kemudian kapan Nutrilite itu menjadi tiba-tiba jadi MW? Next, kita lihat. Pada tahun 1999, J. Van Andel dan Rich DeVos itu memang mereka itu sudah merupakan distributor yang berhasil di Nutrilite. Tapi mereka memikirkan, kalau kita bisa mengembangkan produk dengan lebih luas lagi, kan nggak salah. Gitu. Maka 1999, J. Van Andel dan Rich DeVos mulai Amway Corporation yang fokus produknya adalah untuk perumahan dan untuk industri, seperti produk pertama mereka yang adalah LOC, yang namanya belum LOC tetapi Frisk. Oke. Nah, dan ada satu lagi, pada tahun 1969 atau pada tahun 1968, Nutrilite kan pendirinya Karl Renbock. Ada istrinya yang bernama Edith Renbock. Maka didirikanlah perusahaan kosmetik yang namanya Edith Renbock. Perusahaan Edith Renbock, dan akhirnya berubah menjadi Artistry. Nah, ya. Jadi istrinya Karl Renbock lah yang menciptakan Artistry. Karl Renbock menciptakan Nutrilite, J. Van Andel dan Rich DeVos menciptakan MW, ya. Dan pada tahun 1972, Nutrilite dan Artistry bergabung, diakuisisi oleh MW, maka dikenallah MW yang seperti sekarang ini. Jadi MW kita itu adalah salah satu brand yang terdiri atas beberapa brand. Brand kesehatan itu Nutrilite, brand kecantikan itu Artistry, brand untuk rumah itu adalah MW Home, dan juga banyak brand-brand lainnya yang telah dikembangkan oleh MW. Jadi Nutrilite itu adalah brand yang tertua, kemudian diikuti oleh MW dan Artistry. Oke. Kemudian pada tahun 1992, MW mulai berekspansi, datang ke Indonesia, tetapi belum Nutrilite, hanya MW-nya dulu. Baru pada tahun 1996, satu tahun setelah saya lahir tentunya, Nutrilite itu diluncurkan di Indonesia. Dan pada tahun 1998, Nutrilite dan MW itu sudah membeli ladang-ladang untuk ekspansi, karena tentunya perusahaan Nutrilite itu adalah perusahaan yang alami, maka mereka harus mengembangkan produk yang alami dan harus dipasarkan ke seluruh dunia untuk mencukupi produksi dari bahan baku vitamin mereka. Maka mereka itu harus membeli ladang dan juga bekerja sama dengan ladang-ladang yang lain. Oke. Dan pada tahun 2006, Nutrilite Health Institute ya diresmikan. Jadi kalau kita mau bertanya-tanya, ya, saya sudah mengkonsumsi produk Nutrilite sejak SD kelas 3. Ya, udah belasan tahun saya konsumsi produk MW. Nah, dan bertanya-tanya, sebenarnya Nutrilite itu asalnya dari mana sih? Maka kita bisa pergi ke Nutrilite Health Institute di California, Buena Park, untuk kita bisa melihat semua sejarahnya, semua proses pembuatan, bahkan dari penanaman sampai ke vitamin. Oke. Nah, dan pada tahun 2008, MW Indonesia mendukung tim Nutrilite Indonesia, ya, yang terdiri atas atlet bulu tangkis yang terkenal. Dan pada tahun 2014, Nutrilite merayakan tahun yang ke-80, maka sekarang di tahun 2022, Nutrilite sudah berusia 88 tahun. Bayangkan ya, 88 tahun merupakan sejarah yang begitu panjang, yang tidak sesederhana, ya. Kita melihat banyak sekali perusahaan MLM gizi, nutrisi, vitamin yang booming ya, katanya oh ini baru keluar nih, baru usia 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, setahun gitu ya. Tapi Nutrilite sendiri sudah 88 tahun usianya. Kita bisa melihat Nutrilite itu merupakan perusahaan nutrisi yang sangat legendaris, yang sudah menelusuri banyak sejarah dan banyak proses. Dan saat ini, setiap tahunnya ada 10,6 miliar tablet dan soft gel vitamin dan mineral Nutrilite. Jadi kita bisa bayangkan Nutrilite itu merupakan perusahaan nutrisi suplemen pertama di dunia, nomor 1 dunia, ya, dan satu-satunya di dunia yang mempunyai ladang organik sendiri. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng yang baru muncul gitu ya. Nutrilite bukan perusahaan yang baru muncul
yang baru mulai gitu. Nutrilite itu sudah sangat luar biasa sekali dari sejarahnya. Ini dari sisi sejarahnya saja ya. Next. Ya. Jadi dari sisi sejarahnya saja kita bisa melihat sudah lebih dari 80 tahun pengalaman Nutrilite untuk melakukan setiap proses dari bibit hingga produk. Jadi Karl Rainbow, saya tadi lupa menjelaskan, Karl Rainbow punya anak. Anaknya namanya Sam Rainbow. Oke. Sam Rainbow, dia mau seperti ayahnya punya passion terhadap kesehatan. Sehingga saking passionnya itu, kan Karl Rainbow itu belum ada gelar. Masih seorang pebisnis, oke? Beliau mempekerjakan seseorang yang namanya Dr. Stefan Tenkov, PhD, S3, di bidang chemical gitu ya. Maka Sam Rainbow itu untuk bisa menjadi bos gitu ya, kan Karl Rainbow itu menurunkan bisnisnya ke anaknya. Jadi anaknya pun, ya aku mau PhD juga dong, aku mau S3 juga dong. Ya itu ya katanya ya di Nutrilite Story ya. Jadi Sam Rainbow akhirnya berhasil lulus S3 di bidang biofisik di salah satu universitas yang bagus di Amerika, saya lupa namanya. Makanya Sam Rainbow itu PhD. Kemudian Karl Rainbow kan meninggal tadi. Meninggal pada tahun 1973 kalau nggak salah tadi. Maka pada tahun 2010, Karl Rainbow, mendiang Karl Rainbow, almarhum Karl Rainbow, mendapatkan Doktor honoris causa, ya, S3 honoris causa dari Stanford atas breakthrough-nya di bidang suplementasi makanan. Jadi luar biasa sekali ya. Ya. Jadi pengalaman lebih dari 80 tahun untuk melakukan setiap proses dari bibit hingga produk, dan bukan hanya oleh orang-orang yang biasa, tetapi dari orang-orang yang memang berpendidikan dan memang bidangnya itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Oke. Next. Ya. Nah, tadi dari sisi sejarahnya sudah selesai ya. Sekarang dari sisi sainsnya. Nah, ini yang lebih seru lagi. Ya, bentar lagi kita akan jalan-jalan ya. Nah, 3 pilar di balik label Nutrilite. Alami, aman, dan efektif. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kami harus mengonsumsi produk Nutrilite? Karena alami, aman, dan efektif. Nah, tetapi alaminya itu seperti apa? Amannya itu seperti bagaimana? Bagaimana efektivitas vitamin kita itu? Next. Nah, maka saya akan mengajak brand consultant kita ya, yaitu Mbak Vela, untuk bisa men-sharingkan tentang bagaimana alami, aman, efektif itu bisa dilakukan di Nutrilite. Silakan Mbak Vela. Oke dokter. Keren banget ya sahabat Nutrilite ya. Tadi kita udah denger sharing dari Dokter Joshua, ditambah lagi sejarah-sejarah mengagumkannya Nutrilite gitu ya. Nutrilite, sejarah Amway, semuanya kita udah lihat. Nah sekarang nih saya mau ngajak jalan-jalan sahabat Nutrilite semuanya ke ladang organik yang dimiliki oleh Nutrilite. Nah langsung aja yuk kita terbang ke ladang yang pertama. Nah di sini ada Trout Lake West Farm, jadi ini letaknya di Washington. Bisa kelihatan ya dari gambarnya ya, itu ada pegunungan, kayaknya tuh asri banget. Udaranya pastinya bersih banget dan tanahnya kaya banget. Kenapa saya bisa bilang tanahnya kaya banget? Karena dulu nih, pada saat zaman prasejarah, tanah di sini pernah dapat sumbangan nutrisi dari letusan Gunung Adams nih, sahabat Nutrilite. Jadi untuk keasriannya semuanya nggak usah dipertanyakan lagi ya, karena tanahnya itu tuh sangat bernutrisi sekali. Nah, di sini biasanya ditanami oleh Echinacea, blueberry, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita terbang ke ladang yang kedua. Nah, di sini masih di Amerika Serikat, masih di Washington, tapi udah agak ke tengah nih, sahabat Nutrilite. Jadi ini namanya Trout Lake East Farm. Nah, di sini diairinya tuh dengan aliran sungai Columbia, nih, sahabat Nutrilite. Jadi bagi yang belum tahu, aliran sungai Columbia itu tuh bening banget, sebening kristal, nih, sahabat Nutrilite. Nah, di sini juga tanahnya sudah tersertifikasi organik selama lebih dari 20 tahun loh. Nah, di sini
biasanya tuh ditanami oleh bayam, dan di sini juga biasanya eh, murni banget gitu ya, airnya itu murni banget gitu. Nah, selanjutnya, Oke, jadi jadi di Washington ini sangat menarik ya penjelasan dari Mbak Vela ya. Nah, jadi ladang kita ini bukan ladang biasa yang kita sering temukan di bisa di Brastagi ya atau mungkin di pedesaan, bukan ladang biasa ini ya. Kalau tanahnya kurang subur, nutrien nggak akan pakai. Atau bahkan kalau di ladang tersebut ada asap dari pabrik-pabrik ataupun bahkan asap dari pesawat yang lewat, nutrien tidak akan pakai. Hmm. Jadi sebelum bahkan airnya ya untuk menyiram tanaman, kalau air-air biasa itu nggak bisa. Air pump nggak boleh digunakan untuk menyiram tanaman nutrien ini, nggak boleh. Harus air yang khusus yang 100% murni yang alami seperti kristal yang seperti Mbak Vela bilang. Jadi luar biasa ya. Oke, benar kita banget. jalan terus. Di sini kita juga sama sekali nggak menggunakan pestisida ya, sahabat Nutrilite ya. Jadi untuk mengusir hama, kita menggunakan teknologi yang alami. Jadi kita menggunakan bantuan burung falcon, kita juga menggunakan bantuan dari cacing tanah Mesir untuk menggemburkan tanah gitu ya. Jadi sama sekali kita tidak menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia. Nah, kita bisa next. Selanjutnya kita akan terbang agak jauh. Jadi kita akan masuk ke ladang yang ketiga, yaitu di Rancho El Petakal. Nah, di sini luas ladangnya ini adalah 643 hektar. Wow, luas banget ya. Kalau misalnya diibaratkan nih ya, ini sama dengan luas 1.000 lapangan sepak bola loh, sahabat Nutrilite. Nah, Jadi jangan jalan-jalan sendirian ya dokter ya. Nanti iyalah, nyasar gitu. 1 hektar aja pun udah nyasar. Iya. Ini 643 hektar loh, sahabat Nutrilite. Nah, di sini pun nggak usah khawatir gitu ya, karena di sini tanamannya selalu dipantau oleh 38 kamera yang selalu menyala 24 jam. Jadi jangan khawatir apakah tanamannya akan terurus dengan baik gitu ya, karena kan sangat luas gitu. Tenang aja, karena Nutrilite sudah memikirkan semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ladang yang terakhir, yang keempat, yaitu Ubajara di Brazil. Nah, ladang ini jauh lebih besar lagi nih, sahabat Nutrilite. Jadi luasnya 1.269 hektar. Wow, keren banget ya. Jadi saking luasnya nih, kita bisa mindahin 3 ladang yang tadi ke ladang yang ini. Jadi benar-benar Wah, luas banget. Dan di ladang seluas ini kita menanam kurang lebih ada 138.000 pohon acerola cherry yang secara otomatis membuat ladang ini menjadi ladang acerola cherry terbesar di dunia. Wow, wah, keren jadi ya. pengen makan nih carinya nih. Mau Keren, petik 1 butir bawa ke Medan. Bawa. keren banget ya. Jadi ternyata ladang acerola cherry terbesar di dunia itu dimiliki oleh Nutrilite. Nah, kalau dari 4 ladang aja kayaknya masih kurang ya dokter ya, buat bikin Yalah, suplemen untuk diedarkan ke seluruh dunia. Masih kurang ya dokter ya. kurang banget lah. Itu cuma cukup untuk orang Medan aja itu vitaminnya itu. Masih kurang banget. Jadi kita Kurang juga banget. ada yang namanya ladang kemitraan nih, sahabat Nutrilite. Nah, di sini kita punya ladang kemitraan yang tersebar di 27 negara di setiap benua, kecuali Antartika. Karena di Antartika kita nggak bisa nanam apa-apa nih, sahabat Nutrilite. Nah, di sini nggak usah khawatir juga karena ladang-ladang ini organik ya. Bisa next? Jadi ladang-ladang kemitraan kita meskipun nggak langsung dikelola sama Nutrilite, jadi kita punya yang namanya NutriCert Certification. Nah, jadi ini sertifikasi yang agrikultural program untuk memastikan kalau ladangnya ini tuh memenuhi standar kualitas yang sama dengan ladang yang dikelola langsung oleh Nutrilite. Jadi nggak usah khawatir, standar kualitasnya sama semuanya ya. Nah, sebagai informasi nih, Nutriset ini, kalau ada mau ladang yang bekerja sama dengan Nutrilite, mereka tuh harus memenuhi 76 syarat. Kalau dari 76 syarat itu, 1 syarat aja nggak terpenuhi, tidak boleh kerjasama dengan Nutrilite. Jadi begitu ketat sekali monitoring Nutrilite. Bahkan setiap tahun itu akan dievaluasi terus, 20 kali evaluasi setiap tahun. Ladang yang sudah kerjasama nih gitu ya.
Jadi bahkan untuk diajak kerjasama aja pun harus memenuhi 76 syarat dan semuanya itu harus terpenuhi. Dan setelah join, setiap tahun itu 20 kali diaudit. Apakah memang benar-benar sesuai dengan 76 itu. Luar biasa ya. Jadi kita nggak usah ragu lagi. Keren banget ya dok ya, karena Iya. Nutrilite ini tuh sangat peduli dengan keamanan dari suplemen-suplemennya. Nah sekarang ayo kita intip tahapan-tahapan apa sih yang ada di balik label Nutrilite. Nah berikut ini ada video, jadi kita akan lihat ya tahapan-tahapan apa sih sebenarnya yang dilalui untuk menghasilkan suatu suplemen. Kita bisa next. Nah kita play aja ya langsung. Nah, itu tadi ada 9 tahapan di balik label Nutrilite. Dimulai dari tahapan yang pertama, biasanya nih sebelum kita menanam sesuatu, pasti kita akan pilih dulu nih ya tanamannya. Jadi yang pertama, kita pilih dulu nih tanamannya. Setelah mendapatkan tanaman dengan tingkat nutrisi yang paling baik, kita memilih benihnya, gitu ya. Jadi kita memilih benihnya. Jadi di antara ratusan ribu benih, kita pilih satu-satu gitu ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Karena sama sekali tidak ada rekayasa genetik ya, sahabat Nutrilite ya. Dan yang ketiga, setelah kita memilih benihnya, kita memilih ladangnya nih, sahabat Nutrilite. Nah, seperti yang tadi udah di-mention sama dokter, jadi kita tuh benar-benar milih ladangnya itu tuh dengan sangat detail gitu ya. Jadi setelah memilih ladangnya, kita mulai proses penanamannya. Nah, saat proses penanaman kita pun tidak menggunakan pestisida ya. Seperti yang tadi sudah saya mention, kita tidak menggunakan pestisida dan juga kita tidak menggunakan rekayasa genetik atau apapun yang berbau kimia gitu ya. Nah, setelah kita tanam, kita panen gitu ya. Nah, setelah proses pemanenan ini kita memindahkan itu, proses dari memindahkan hasil panen ke pengeringan itu hanya dengan waktu 20 menit gitu ya. Jadi setiap 20 menit itu akan dipindahkan untuk dikeringkan dan kemudian diekstraksi. Nah, saat proses ekstraksi kita akan memilah-milih nih gimana bagian akarnya kah yang akan digunakan atau bagian buahnya kah. Jadi akan dipilih yang mana yang mengandung tingkat nutrisi yang paling tinggi gitu ya. Nah, sisanya kalau misalnya yang tidak terpilih akan dikembalikan ke tanah sebagai pupuk. Nah, selanjutnya setelah proses ekstraksi kita masuk ke proses manufaktur. Nah, akhirnya ekstrak-ekstrak itu akan diolah menjadi suplemen nih, sahabat Nutrilite. Nah, jadi pada saat proses manufaktur ini kita melakukan pengecekan sebanyak 500.000 kali per tahun gitu ya. Jadi kita cek terus nih bahan bakunya apakah sesuai kualitas gitu ya, sesuai standar gitu. Nah, setelah kita cek manufakturnya, saatnya kita mengemas. Nah, jadi masuk ke tahap pengemasan. Tapi masuk ke tahap pengemasannya ini nggak cuma asal dikemas ya, sahabat Nutrilite ya. Tapi kita juga kembali melakukan pengecekan sebanyak 30.000 kali per tahunnya. Jadi apa yang dicek? Kita cek kemasannya apakah cukup kuat untuk melindungi suplemen yang ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi dimulai dari diremas, dikocok, semuanya akan dilakukan untuk mengetes kemasan itu. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir berakhir di tangan Anda. Jadi berawal dari kami dan berakhir untuk Anda. Nah, sebagai informasi nih,
sedikit. Nah, kan kalau kayak kita bisa bilang, oh produk ini alami dari buah-buahan yang alami ya. Tapi ingat ya, buah-buahan pun bukan sebarang buah. Seperti misalnya buah ceri itu bukan ceri yang kita tanam di ladang di rumah kita, baru kita petik cerinya, baru kita ekstraksi jadi vitamin, bukan. Untuk memilih benihnya saja, untuk memilih benihnya saja ya, misalnya nih, di satu keranjang ada 10.000 benih. Itu 10.000 benih itu cuma dipilih 3 sampai 4 butir aja loh. Dan untuk memilihnya itu harus diteliti. Benih ini akan ditumbuhkan ketika setelah benih itu menjadi pohon yang berbuah, apakah akan menghasilkan ceri yang terbaik. Jadi sampai segitunya. Jadi sebelum benih itu ditanam pun udah harus tahu ini benih bakal menghasilkan buah yang bagaimana. Dan ketika pohon itu ditumbuhkan, pohon itu ada namanya. Jadi ladang yang sampai ratusan ribuan hektar itu, 180 ribuan pohon asorala ceri itu masing-masing ada akte lahir dan ada namanya. Bayangkan ya, akte lahir. Jadi ya kita makan vitamin C ya nih ya. Saya ambil vitamin C dari Biosi. Baru saya bawa ke tim Nutrilite untuk dicek. Beberapa hari kemudian, Nutrilite akan kasih saya, Biosi ini berasal dari pohon ceri yang ke 156.000. Jadi saya bisa lacak dari buah ceri, pohon ceri yang mana vitamin C yang saya makan ini. Nah, dan dari situ bisa tahu juga, ini cerinya dipetik jam berapa, pada tanggal berapa, pada hari apa, oleh siapa. Jadi dari satu butir biosi ini, saya bisa tahu siapa nama yang menanam, siapa nama yang memanen, apa nama pohonnya, jam berapa dipanennya, jam berapa dikemasnya. Jadi inilah begitu detail, luar biasa, di balik label Nutrilite ini. Jadi bukan cuma tanam, setelah itu dipanen, setelah itu dimanufaktur di vitamin. Makanya kita bisa lihat sahabat Nutrilite begitu luar biasa produk Nutrilite hanya untuk menghasilkan satu biosi yang harganya nggak sampai 300.000 per botolnya, tetapi teknologinya udah sampai segitu. Jadi kita nggak usah takut. Nah, oke, silakan next. Gak usah Lanjutkan. takut ya dok ya, karena asalnya jelas Ya, banget. jelas banget. Nah, selanjutnya di sini, di Nutrilite kita ada 3 produk yang biasanya disebut dengan trio fondasi nih, sahabat Nutrilite. Jadi produk-produk ini dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar harian kita. Nah, yang pertama di trio fondasi ada high protein powder. Nah, ini adalah bubuk protein yang terbuat dari kacang kedelai, gandum, dan juga kacang polong. Dia mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, jadi harus kita bantu dari makanan gitu ya. Jadi makanya kita bisa mencukupinya dengan mengonsumsi high protein powder. Nah, high protein itu fungsinya apa sih? Fungsinya banyak ya, sahabat Nutrilite. Bisa untuk regenerasi sel sehat, bisa untuk pembentukan otot, bisa untuk menjaga kesehatan kuku, rambut, dan juga kulit, dan banyak banget gitu ya, banyak banget fungsinya. Nah, kedua, kita ada yang namanya salmon omega 3 kompleks. Nah, salmon omega 3 kompleks ini sudah mengandung 180 EPA dan 120 DHA. Dia juga mengandung vitamin E, salmon oil, dan juga fish oil yang kaya akan omega 3 nih, dan dapat membantu memelihara kesehatan pembuluh darah dan juga dapat meminimalisir terkena penyakit kanker, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Dia juga bisa membantu untuk menurunkan trigliserida gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk yang terakhir di trio fondasi yaitu Double X. Nah, ini adalah tablet multivitamin yang mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan juga 22 konsentrat. Nah, ini adalah tablet multivitamin yang lengkap banget nih, sahabat Nutrilite. Karena dia juga ada campuran phytoprotect yang terbuat dari rosemary, Sophora japonica, dan juga kunyit. Nah, mereka bertiga ini dapat membantu untuk menjaga sel kita 4 kali lebih efektif loh, sahabat Nutrilite. Ini juga dapat membantu untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya, ayo, tadi kan kita udah jalan-jalan, udah ngelihat sejarah Nutrilite. Nah, sekarang saya akan ajak sahabat Nutrilite untuk
menjelajahi apa sih yang ada di Nutrilite gitu ya. Ayo kita lihat videonya. Oke, nah itu tadi kita bisa menjelajahi juga dengan mengunjungi websitenya di asalnyajelas.nutrilite.co.id. Nah, di sana kita bisa ngelihat nih semuanya, benar-benar semuanya. Dari satu produk, misalnya nih kita mau menjelajahi Biosi atau Double X. Nah, kita bisa lihat asal rosemary-nya ditanamnya di mana, kita juga bisa lihat akte lahirnya, seperti yang tadi sudah di-mention sama dokter. Kita bisa ngelihat nih akte lahir dari si rosemary atau akte lahir dari acerola cherry, kita bisa lihat semuanya ya. Dan kita juga bisa ngelihat macam-macam gitu ya, 9 tahapannya yang dilalui oleh rosemary atau yang dilalui oleh Biosi gitu. Nah, kita semua bisa lihat di asalnya jelas.nutrilite.co.id. Bisa langsung diklik juga, linknya ada di chat box. Oke, kita bisa langsung. Jadi kan, kalau kita mau mengajak kawan kita, saudara-saudara kita, seperti kita hidup sehat secara alami, kita mau ajak mereka konsumsi produk Nutrilite, mereka nanya, ini produknya alami nggak? Kita tinggal kasih lihat ini aja, websitenya. Kasih mereka lihat dengan mata kepala sendiri asal muasal dari produknya Nutrilite ini, dan mereka akan percaya. Jadi ini sangat bagus sekali ya, asalnya Nutrilite itu sangat bagus sekali untuk kita bisa kasih lihat, memperlihatkan kepada calon customer kita bahwa memang produk kita ini semuanya alami. Seperti itu ya. Oke. Benar banget. Jadi ini bisa di-share juga ke teman-temannya bagi yang masih penasaran kira-kira seberapa alami si Nutrilite itu. Bisa langsung di-share ya. Kita bisa next. Nah, selanjutnya nih, kan ada banyak banget ya suplemen yang di Nutrilite ini. Nah, kalau misalnya masih bingung mau konsumsi yang mana, bisa langsung cek aja websitenya di nutrilite.co.id/Nutrilite Strip Recommend. Nah, di sini ada Nutrilite Recommender yang bisa bantu kita untuk menentukan kebutuhan kita gitu. Jadi suplemen sesuai kebutuhan kita akan dibantu oleh Nutrilite Recommender. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah banyak nih belajar sejarah dari Amway, sejarah dari Nutrilite, kita juga udah lihat nih, asalnya jelas banget gitu ya Nutrilite. Nah, sekarang kita akan bagi-bagi hadiah nih, sahabat Nutrilite. Jadi caranya gampang banget. Ya, benar banget, karena kita baik ya, dok ya. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah ya. Jadi caranya gampang banget, jadi kita nanti akan menampilkan gambar ladang lebih tepatnya, nanti kalian akan tebak apa nama ladang tersebut. Jadi bisa langsung diketik di kolom chat ya. Jadi ini cepet-cepetan nih sahabat Nutrilite. Jadi yang tahu langsung namanya langsung diketik aja dengan lengkap. Jadi siapa yang paling cepat dan paling tepat akan kita pilih jadi pemenang. Gitu ya dok ya. Oke, siap. Oke. Kita mulai aja nih ya dokter ya. Oke, silakan dimulai. Ya, saya juga akan melihat siapa yang duluan menjawab. Kita mulai dari gambar yang pertama. Iya, ladang apa ini? Ladang apa ini ya? Ladang Nutrilite lah, tentunya benar. Tapi ladang di mana gitu ya? Ayo, tadi saya udah jelasin loh ini. Aduh, yang adem-adem itu loh. Ayo, yuk. Nama ladangnya ya, sahabat Nutrilite ya, bukan lokasinya. Ayo. Ini ada yang benar ini. Wah, udah ada yang benar ya, dok ya? Ya. Oke, kita coba tampil. Gimana? Apakah kita lanjut atau gimana? Ini ada yang benar ini. Iya. Outlet West. Oke, yang menjawab ini namanya Bella Novalia. Dia yang mendapatkan jawaban yang benar.
Ya. Oke, selamat Tunggu, Ibu. tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, saya lihat dulu ya. Oh, Oke. bukan. Ternyata yang benar itu, yang duluan benar itu adalah karena chatnya banyak sekali gitu kayak hujan gitu. Jadi harus dicek satu persatu. Tunggu ya, tunggu ya. Yang duluan menjawab pada jam 4.46 ya. Ternyata yang jawab benar duluan itu adalah, ya mohon maaf ya, namanya adalah udah saya pastikan berkali-kali namanya Suyanti. Suyanti. Oke. Iya, ternyata Suyanti menjawab duluan. Oke, Ibu Suyanti. Nanti bisa langsung kirim ya alamatnya ya. Nah, Ya, Bu Suyanti ya. kita langsung Oke. masuk ya ke gambar yang kedua ya, Dok ya. Oke, masih ada kesempatan lagi ya. Masih Oke. ada kesempatan Untuk lagi. gambar yang kedua, Ya. Wah, ini ladang apa ini? Ini kalau saya boleh kasih kisi-kisi, ini tuh tadi yang ladangnya paling luas. eh oke, udah banyak sekali yang menjawab. Wah, Ya, kayak udah banyak yang benar nih, Dok nih. ya, ya banyak benar. Hmm, oke Paling lah. gampang ya. Iya, iya, oke lah. Banyak sekali jawabannya. Oke, oke. Nah, Oke. yang Untuk pertama pemenangnya menjawab benar ya. Nah, ada oke. pemenangnya adalah Bapak atau Bapak Hidayat. Selamat Ya, Pak Bapak Hidayat Hidayat. Syah Al-Hakim ya. Iya, betul. Pak Ini yang Hidayat. pertama menjawab benar, namanya Ubajara, Brazil ya. Oke, Keren. luar biasa sekali ya. Langsung baru muncul fotonya udah. Langsung Oke, selamat. langsung langsung tahu ya, Iya, Pak ya. iya. Selamat untuk kedua pemenang ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, pokoknya kita tahu bahwa nukleat kita itu ada ladangnya ya. Coba kita cari perusahaan-perusahaan nutrisi suplemen yang lain, kita coba cek apakah ada ladangnya, tidak tahu atau tidak ada. Nah, jadi kita udah tahu nukleat itu udah ada ladangnya, udah pasti alami gitu ya. Nah, selamat untuk yang menang ya. Oke. Untuk pemenang bisa di-drop nama, alamat, dan nomor handphonenya ya di kolom chat. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke polling. Jadi boleh dibantu untuk isi pollingnya untuk perkembangan kelas kita di kemudian hari. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, semoga kita semua dari sesi kali ini mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan, mendapatkan banyak hal yang kita bisa pakai untuk kita sharingkan kepada kawan-kawan kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kita ajarkan kepada leader-leader kita supaya mereka juga bisa men-sharingkannya kepada orang-orang lain ya. Betul, Nah, seperti semakin itu. yakin ya dok ya, semakin yakin untuk menggunakan produk-produk dari Ya, negara lain. ya benar. Tentunya customer pertama, ya customer pertama, orang pertama yang perlu kita yakinkan adalah kita sendiri. Nah, jadi bagi kita-kita nih, sahabat-sahabat nuklir nih, yang mengikuti sesi ini, coba kita yakinkan diri kita sendiri dengan coba mulai dari multivitamin dulu. Ya, trio pondasi dulu. Itu yang paling penting. Trio pondasi itu semua orang pasti perlu. Kita sudah percaya nuklir itu alami, kita coba mulai dari trio pondasi. Ya, atau dari vitamin C aja dulu. Atau dari multivitamin daily aja dulu. Atau dari B komplek aja dulu yang paling murah. B komplek aja dulu. Ya. Nah, jadi kita bisa yakinkan diri sendiri dulu, baru dari kita sendiri sudah meyakinkan diri sendiri, kita bisa meyakinkan orang lain juga. Oke. Betul. Oke, next. Ini udah selesai semua ya pollingnya ya. Nah, kita juga ada podcast nih, Sahabat Nutrilite. Nah, di sini podcast ini bisa langsung didengerin aja. Ini ada linknya juga, nanti akan di-share di kolom chat. Jadi podcast ini bisa
bisa buat menemani keseharian sahabat Nutrilite gitu ya, sambil masak atau sambil di jalan gitu, biar ditemenin sama podcaster-podcaster kita gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu bahan untuk soft selling bagi sahabat Nutrilite untuk downline-downline-nya gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada tanya aja nih. Jadi bagi sahabat Nutrilite yang punya pertanyaan tentang kelas hari ini atau punya pertanyaan seputar MW atau seputar Nutrilite, bisa langsung ditanya aja di tanyaaja.mw.co.id. Di sana sudah ada brand konsultan kita yang siap untuk menjawab pertanyaan sahabat Nutrilite dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 5 sore. Ya, mantap. Lengkap banget ya. Hmm. Oke, itu dia tadi kita sudah selesai untuk kelas hari ini. Terima kasih Dokter Joshua sudah sharing sama kita semua. Oke, terima kasih juga Mbak Vela dan terima kasih juga kepada semua Halo, sahabat halo, Sunda yang halo. sudah ikut acara Halo. ini. Halo. Terima kasih kepada MUI Indonesia. Halo. Luar biasa semuanya ya. Dokter Joshua, Kami pamit. Alhamdulillah. Kami izin pamit dulu ya semuanya. Salam sehat untuk kita Terus semuanya. yang akan masih ending mati akan yang masih. Ya, kami sehat Pak Dokter. semuanya. ya.